Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sugeng Rawuh masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya, masih tetap bersama saya Tumenggung Fikri, juru kunci di pojok kota-kota di Jawa Tengah. Masih bersama centininews.co.id, kita mencoba untuk memahamkan masyarakat melalui dialog. Mungkin hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Haji Mustamaji, Ketua KONI Kabupaten Pati. Betul Pak ya? Pak Mustamaji, keputusan penunjukan Pati Raya menjadi tuan rumah KONI, Porprov KONI di 2022 adalah final. Artinya sudah melalui komitmen bersama tentu antara Bupati sebagai kepala daerah, kemudian Ketua DPRD dan Ketua KONI, sehingga itu meyakinkan kepada KONI Jawa Tengah juga Gubernur bahwa kesiapan Pati Raya menjadi tuan rumah Porprov di 2022 ini sudah maksimal, kan begitu. Kemudian Pak Ketua KONI, seperti apa persiapannya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih waktunya dari Centini News. Kalau Pak kami ucapkan selamat pagi dan kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas waktunya sehingga dari Centini News bisa hadir di kantor KONI Kabupaten Pati dalam rangka untuk bincang-bincang membahas masalah persiapan pelaksanaan Porprov tahun 2022. Ya, alhamdulillah saat ini kami KONI Kabupaten Pati yang tergabung dalam KONI Pati Raya telah diberi kepercayaan oleh Gubernur, KONI Provinsi, serta masyarakat Jawa Tengah untuk dijadikan tuan rumah Porprov ke-16 tahun 2022 mendatang. Terkait hal tersebut, memang beberapa waktu yang lalu dari KONI Provinsi pada saat RAT sudah membuat peraturan organisasi tentang pelaksanaan pertandingan atau perhelatan Porprov tahun 2022 mendatang yang insya Allah akan digelar di Pati Raya, dan alhamdulillah sendiri Pati insya Allah akan ditunjuk sebagai tuan rumah pembukaan serta penutupan dan bagi 12 cabur. Terkait hal tersebut, memang sejak dari awal kita sudah melakukan atau mengadakan persiapan-persiapan yang cukup matang. Pertama kali kita dulu matur kepada Bupati, dan alhamdulillah Bupati terus mengadakan audiensi dan berkumpul telah mencapai kesepakatan bersama di antara bupati-bupati sewilayah KONI Pati Raya. Dari awal pertemuan tersebut akhirnya kita membuat surat permohonan kepada KONI Provinsi, kepada Gubernur agar demi pemerataan pencapaian prestasi olahraga di Jawa Tengah kita mengajukan diri sebagai tuan rumah. Alhamdulillah kelihatannya Bupati dalam hal ini Gubernur sudah membuat SK, tapi sampai saat ini belum diturunkan. Dari KONI Provinsi sudah membuat peraturan organisasi tentang pelaksanaan Porprov tersebut, sehingga nanti kita sudah sampai saat ini melakukan persiapan-persiapan yang cukup matang, di antara venue, terus pembinaan atlet, sehingga pada saatnya nanti kita bisa sukses dalam penyelenggaraan Porprov tahun 2020 mendatang, walaupun itu sampai saat ini masih mengharap dari SK dari Gubernur, mohon untuk segera diturunkan. Artinya untuk pelaksanaan Porprov sendiri Pak ya, itu kan harus dilaksanakan 1 tahun sebelum Porprov itu digelar.
Ketika kemudian Pak Ketua KONI tadi memohon agar SK Gubernur ini segera diturunkan, ini tidak hanya sekedar kepingin mendapatkan SK saja, tapi paling tidak bisa dijadikan mempersiapkan dasar persiapan untuk melakukan persiapan kan Iya. begitu. Setidaknya pra porprov ini bisa segera dilaksanakan kan begitu. Betul, iya. Kemudian untuk porprov tahun 2022 ini akan mempertandingkan berapa cabang olahraga ya? Kalau sampai saat ini kemarin ada sekitar 44 cabur yang akan dipertandingkan, tapi tidak menutup kemungkinan kemarin ada penambahan cabur baru di Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya ada kickboxing, ada hapkido. Tapi dari hapkido sendiri pengurus Provinsi Jawa Tengah kemarin sudah berusaha untuk memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, diberi waktu oleh KONI provinsi paling akhir nanti awal bulan April nanti, sehingga nanti kalau bulan April dari pengurus Provinsi Jawa Tengah sudah melengkapi semua administrasi tentang keanggotaan sebagai anggota KONI provinsi, insya Allah nanti hapkido juga akan dipertandingkan pada Porprov 2022 mendatang. Ya mungkin melalui Pak Ketua Umum KONI Kabupaten Pati ya. Barangkali ketika Pati Raya ini ditunjuk sebagai tuan rumah Porprov, ini adalah sesuatu hal yang mungkin prestis bagi daerah tentu, karena yang menginginkan menjadi tuan rumah ini tidak hanya Pati sendiri, tapi hampir semua kabupaten kota ini menghendaki untuk membuktikan, menunjukkan bahwa kesiapan panitia sendiri bisa menunjukkan bahwa Pati Raya ini siap dan layak menjadi tuan rumah Porprov ini seperti apa, Pak? Ya alhamdulillah, untuk persiapan kami yang mendasar, pertama kita harus ada dukungan penuh dari Bupati, dari Dewan, dalam hal ini di Kabupaten Pati, Banggar, serta Komisi D. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah mengajukan kepada Bupati untuk persiapan pelaksanaan Porprov mendatang. Begitu juga kami kemarin sudah ditimbali oleh Banggar untuk diajak audiensi terkait penganggaran, sehingga nanti pada saatnya kita melaksanakan Porprov tidak ada permasalahan terkait anggaran. Komisi D kemarin yang membawai kesejahteraan rakyat, kami juga dipanggil untuk mengadakan audiensi dan ditanya mengenai persiapan pelaksanaan Porprov mendatang dari KONI sendiri bagaimana. Dan alhamdulillah kita semua sudah matur kepada Komisi D, alhamdulillah ada arahan, bimbingan, masukan, kritikan dari Komisi D, sehingga pada saatnya nanti kita KONI Kabupaten Pati benar-benar siap untuk jadikan tuan rumah. Sebab bagaimanapun juga ini adalah prestis buat kami, penghargaan buat kami, kebanggaan buat masyarakat Pati bisa ditunjuk sebagai tuan rumah yang baik. Dan insya Allah kita akan selalu berusaha agar kita menjadi tuan rumah yang baik terhadap semuanya. Sebab ini nantinya bukan hanya untuk meraih suatu prestasi olahraga, tapi juga untuk meningkatkan sejahtera ekonomi di masyarakat pada sekitarnya, bisa mengangkat derajat masyarakat Pati. Sebab dari cabang olahraga ini nanti pada pertandingan Porprov mendatang, insya Allah Kabupaten Pati oleh Bupati Pati ditargetkan untuk masuk ke 5 besar. Oh iya. Jadi yang sebelumnya di tahun 2018 ini 7 besar. 7 besar. Siap. Ya. Jadi artinya daerah ditunjuk menjadi tuan rumah Porprov ini tentu tidak hanya di sektor olahraga saja, akan tetapi di sektor wisata, perekonomian dan lain-lain. Ini kan menjadi ajang promosi kan begitu, ajang promosi ya. Pak Ketua KONI Pati, adalah sebuah kenyataan bahwa saat ini salah satu wilayah
Pati Raya, sebut saja Kudus, ini kan sedang ada persoalan. Menurut Pak Haji, kira-kira persoalan itu mengganggu persiapan panitia di Pati Raya apa tidak? Begini Mas ya, memang untuk ini yang ada kejadian di KONI Kabupaten Kudus, sebenarnya kami dari KONI Kabupaten Pati merasakan sangat prihatin dan sangat menyayangkan dengan adanya kejadian ini, dan kami berharap, semuanya bisa berharap dan berdoa agar apa yang terjadi di KONI Kabupaten Kudus agar segera teratasi, dan nanti kita KONI Pati Raya bisa mempersiapkan diri selaku tuan rumah, tidak ada terkendala apapun, sehingga nanti semuanya bisa berjalan aman, lancar, sukses tanpa kendala apa-apa. Terkait KONI Kabupaten Kudus kemarin, memang beberapa waktu yang lalu ada kejadiannya mulai dari masih tidak percaya, terus dari beberapa cabur, terus disampaikan lewat Musyorkaplub, dan saat itu setelah Musyorkaplub ada hasil yang menyatakan pada saat pemilihan Mas Imam Triyatno menjadi ketua umum versi Musyorkaplub, dan kemarin dari KONI provinsi sendiri sudah mengeluarkan SK terkait kepengurusan KONI Kudus yang berada di bawah kepengurusan Mas Imam Triyatno. Semoga saja kami dari KONI Kabupaten Pati semuanya kejadian yang di KONI Kabupaten Kudus segera berlalu, segera berakhir. Sebab ini bukan tidak mungkin mengganggu kerja kita, mengganggu persiapan kita selaku tuan rumah besok pada Porprov tahun 2022. Ya, setidaknya ketika digambarkan sebagai burung yang akan terbang kemudian sayapnya ada yang bermasalah, ini tentu tidak akan sempurna kan begitu Pak. Kembali ke Kudus, harapan Ketua KONI Kabupaten Pati ini, konflik ini bisa berakhir ketika sudah digelar Musyorkaplub dan KONI provinsi sudah mengeluarkan surat keputusan untuk hasil Musyorkaplub kan begitu, sehingga bisa langsung bekerja membangun sinergitas dengan anggota KONI di Pati Raya ini untuk mensukseskan persiapan Porprov tentu kan begitu Pak. Jika misalnya yang namanya manusia ini kan ya banyak usahanya Pak. Ketika kemudian kepengurusan KONI yang di bawah Mas Anton ini ternyata melakukan upaya hukum, tentu ini kan tidak akan bisa selesai dalam jangka waktu yang pendek kan begitu. Menurut Pak Ketua KONI Pati ini seperti apa? Memang Mas, ini harapan kami sebenarnya agar semua kejadian yang di KONI Kabupaten Kudus agar segera berakhir. Katakanlah apa yang seperti diucapkan Mas Krisya pada salah satu lagunya, yaitu badai pasti berlalu. Tidak ada kejadian ini yang tiada akhir, pasti berlalu. Pasti berlalu ya. Jadi dengan kejadian tersebut kami harapkan nanti semuanya bisa saling menyadari dan bisa saling legowo. Jangan kita menyampaikan secara ego kita masing-masing. Lepaskan ego kita masing-masing untuk semua kepentingan masyarakat di Kabupaten Kudus terutama dan wilayah Pati Raya serta Jawa Tengah pada umumnya. Sebab kalau begini terus, insya Allah persiapan kita juga akan terganggu. Jadi kami harapkan ke depan, monggo dari KONI provinsi, dari KONI Kabupaten Kudus, semuanya bisa berpikir secara arif, bisa secara bijaksana, agar dalam menentukan hal ini, agar semuanya tidak ada yang dirugikan. Terutama kalau begini terus, insya Allah yang dirugikan adalah kita semua, bukan hanya masyarakat olahraga Kabupaten Kudus, tapi masyarakat olahraga sewilayah Pati Raya dan Jawa Tengah.
Sebab ini nanti kalau tidak segera berakhir, ya nanti pasti akan terganggu. Kalau memang nanti ada kebijakan dari KONI provinsi, katakanlah KONI Kudus masih Dalam bermasalah, ya monggo nanti kita rembuk bersama-sama antara KONI provinsi dan KONI Sepati Raya bagaimana langkah selanjutnya kalau memang ini secara hukum belum inkrah, kalau memang ada gugatan Pak ya, kalau ya, memang secara hukum belum inkrah, monggo nanti apa yang telah menjadi keputusan bersama saat ini, apa yang telah ditetapkan cabur apa saja yang Kudus jadikan tuan rumah, nanti kita bisa dialihkan ke beberapa kabupaten yang lain. Mungkin dari cabur yang lain bisa dialihkan di Jepara, di Pati, di Rembang, di Blora, di Purwodadi. Itu tidak menutup kemungkinan seperti itu, Mas. dan Sebab apapun yang terjadi tanpa ada suatu perumahan dan ada permasalahan, pelaksanaan Porpor ke 20 tahun 2020 mendatang harus tetap berjalan aman, tertib, lancar, sukses tanpa ada kendala suatu apapun. ya tentu ketika kejadiannya seperti yang Pak Ketua sampaikan, dipastikan akan dalam tanda kutip memiliki catatan tersendiri untuk wilayah Kabupaten Kudus kan begitu. Artinya tentu akan mencoreng daerah tersebut kan begitu. Oleh karenanya mungkin seperti yang diharapkan Pak Ketua Umum KONI Kabupaten Pati ini agar Kudus bisa menyelesaikan persoalannya sendiri, mengatasi masalahnya sendiri dan mendapatkan solusinya. Jadi kita kembali kepada tugas pokok dan fungsi KONI dan cabur-caburnya ini adalah untuk membina olahraga berprestasi kan begitu. Jadi jangan sampai ada tumpangan-tumpangan yang lain, kepentingan-kepentingan yang lain, harapannya kan seperti itu. Pak Haji, kalau secara khusus persiapan untuk KONI Kabupaten Pati ini jelang Porprov di 2022 ini seperti apa? Yang penting untuk saat ini yang kita persiapkan, alhamdulillah dalam persiapan ini kami sangat hormat kepada beliau-beliau, kepada Bupati, Kepala Ketua Dewan, serta Ketua Komisi D, tim TAPD sendiri saat ini alhamdulillah bekerja sama dengan kompak, sangat kompak. Dan ini bisa menjadi catatan tersendiri bagi KONI di luar Kabupaten Pati, terutama di wilayah Pati Raya. Memang saat ini yang ditakuti saat ini terhadap KONI Kabupaten Pati adalah semangat kebersamaan di antara dukungan dari Bupati, dari Dewan sendiri, dari TAPD sendiri, dari pengurus internal KONI Kabupaten Pati sendiri, saat ini memang sangat kuat. Jadi ini setelah ada kerjasama yang baik dan sangat kompak ini, akhirnya kita dalam melaksanakan persiapan-persiapan, alhamdulillah tidak ada kendala. Dari 12 cabur tadi, memang saat ini ada beberapa venue yang belum kita bangun, terutama untuk hal senam. Senam bagaimana juga itu adalah cabur unggulan buat kami dari kontingen Kabupaten Pati, yang insya Allah rencana ke depan dengan target 7 medali emas bisa tercapai. Tapi kendala kami sampai saat ini pada waktu kita mengajukan pembangunan hall senam di Kabupaten Pati untuk tahun 2021 belum dianggarkan. Tapi kemarin saya juga menemui Bupati, Sekda, serta tim TAPD, alhamdulillah dianggarkan pada saat awal tahun 2022. Dan ini pasti, dan untuk yang lain, untuk persiapan pembukaan dan tuan rumah, ini cabang olahraga atletik yang insya Allah akan digelar di Stadion Jogosumo. Alhamdulillah tahun kemarin rumputnya sudah diganti. Untuk saat ini sintel ban untuk lintasan lari juga dianggarkan pada tahun 2021 ini. Dan kemungkinan ada beberapa nomor lomba yang lain seperti lempar lembing, tolak peluru, lempar cakram, nanti akan kita alihkan ke
lapangan olahraga yang lain alhamdulillah semuanya sudah cukup. Siap, ya. Dan kemarin kita juga ketempatan sebagai tuan rumah cabang olahraga dayung, di mana nanti dayung Kabupaten Pati mentargetkan perolehan 7 medali emas, karena nanti venue-nya akan digelar di alur Sungai Kalijuana. Alhamdulillah kemarin kita sudah matur Bupati, Dewan, serta Pak Sekda, dan didukung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali dan Juwana untuk melakukan pengerukan sungai, normalisasi, dengan harapan nanti panjang lintasan untuk dayung minimal 1000 meter bisa tercapai, dan lebar sungai nanti minimal 50 meter, sehingga nanti untuk perhelatan kejuaraan atau pada Porprov mendatang dayung tidak ada permasalahan. Ya cuma itu yang jadi permasalahan di Kabupaten Pati. Ya. Pak Haji, kalau boleh sedikit mengintip, untuk di 2021 ini KONI Kabupaten Pati mendapatkan anggaran dari APBD berapa, Pak? Begini Pak, kalau untuk KONI sendiri, untuk operasional KONI tahun ini memang ada hal yang perlu kita persiapkan mengenai kejuaraan-kejuaraan, baik itu kejuaraan Bupati Cup, terus kejuaraan provinsi yang kemungkinan akan juga kebanyakan digelar di Kota Pati. Kita terpaksa juga harus mencari atau mengadakan dana pendampingan untuk kejuaraan provinsi tersebut. Dan nanti untuk memberangkatkan anak-anak kita yang akan mengikuti di PON Jawa, di PON Papua, ya. juga kita akan memberangkatkan anak-anak kita ke Semarang atau kemana, di mana nanti pada saat tersebut akan mengikuti Praporprov. Ya, alhamdulillah kemarin kita mendapatkan dana dari APBD sekitar 3, tapi untuk cabur-cabur yang lain sekitar hampir 7. Jadi untuk khusus untuk cabur selama ini memang dikelola oleh dari Dinas Pemuda Olahraga, dan nanti terkait hal itu nanti kita kemarin dari Banggar sendiri, dari Dewan sendiri sudah memerintahkan agar semua pembiayaan tersebut bisa dialihkan di KONI. Sebab apapun yang terjadi yang menjadi penanggung jawab semua cabur olahraga prestasi adalah KONI. Jadi sehingga nanti oleh Dewan sendiri, Bupati sendiri semua akan dikembalikan untuk operasional dana hibah cabur akan dikembalikan ke KONI. Jadi tidak perlu melalui tidak lewat di ya. dinas. Artinya pengguna anggaran langsung ya KONI kan. KONI begitu. sendiri. Karena di dalam aturan juga memang sebenarnya berdasarkan undang-undang kan, olahraga begitu. nasional memang yang mengelola dana hibah cabur untuk semuanya harus KONI. Yeah. Seperti sekarang cabur sendiri 7 miliar, yang KONI sendiri untuk operasional 3 miliar kan begitu. Ada 10 miliar. Pak, mungkin bisa sedikit memberikan apa sih resep dan rahasianya ketika KONI bisa harmonis dengan Forko, Pimda, mungkin dengan para pengusaha, dengan resepnya seperti apa, Pak? Yang penting kita ini Mas, asasnya asas kekeluargaan. Kita mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan. Jadi beliau-beliau itu akan merasa lebih terhormat dan akan lebih senang apabila kita ada suatu masalah kita ajak, kita aturi. Pak, mohon petunjuk, mohon bimbingan ini terkait hal ini, mohon bimbingannya Pak. Dari Dewan sendiri pun Mas, selama ini memang KONI Kabupaten Pati tidak pernah diajak bicara di Dewan. Tapi alhamdulillah setelah saya menjadi ketua KONI Kabupaten Pati diberi amanah oleh cabur-cabur untuk menduduki ketua KONI Kabupaten Pati, hal yang saya pertama kali saya silaturahmi ke beliau-beliau. Pertama ke Bupati, terus kedua ke ketua Dewan, unsur pimpinan, saya silaturahmi semua, komunikasi ya. Salah komunikasikan. Terus dengan Sekda, dengan TAPD, mohon dukungannya, mohon arahannya, mohon bimbingannya, sebab tanpa ada dukungan yang jelas dari beliau-beliau, mustahil kondisi ini bisa berjalan sangat baik. Dan apapun yang terjadi terkait pembinaan olahraga prestasi, maju dan tidaknya olahraga prestasi di Kabupaten Pati, tidak terlepas dari
dukungan dari beliau-beliau. Ya. Makanya kami mohon kepada Pak Bupati Pati, Pak Sekda, Pak Wakil Bupati Pati, Pak Sekda, serta Ketua Dewan Kabupaten Pati, serta beserta unsur pimpinannya, kami mohon untuk selalu mendukung kami untuk pencapaian prestasi olahraga prestasi di Kabupaten Pati. Iya, ya. Ya artinya apa yang sudah dilakukan oleh Ketua KONI dan pengurus-pengurusnya untuk selalu berkomunikasi dengan Forkompimda, kemudian ke ini patut menjadi referensi Betul, Pak. bagi mungkin ketua-ketua KONI di ya setidaknya minimal Kabupaten di Pati Raya lain, ini lebih luas lagi ke Ya, Jawa Tengah. betul. Ya paling tidak hasilnya tentu akan ada komunikasi yang baik, kemudian terjadi persaudaraan, sehingga tujuannya apa, yaitu pembinaan olahraga berprestasi, kan begitu. Mungkin seperti yang tadi ditargetkan untuk Pati ini kan memburu awalnya menjadi 7 Mas, besar, ya, 7 besar. sekarang Insya harus Allah nanti kita naik harus kasta menjadi ke 5 5 besar, besar. kan begitu. Oke, dengan persiapan-persiapan yang sudah maksimal dipersiapkan, kemudian apalagi menjadi tuan rumah, tentu ini akan sangat menjadi energi bagi olahragawan atlet-atlet Pati untuk mengejar prestasi itu, kan begitu, Pak. Demikian pemirsa, kita sudah banyak berbincang dengan Ketua KONI Pak Haji Mustamaji. Mudah-mudahan perbincangan kita ini menjadi referensi, mampu memahamkan masyarakat dengan dialog, kan begitu. Terima kasih sudah bersama kami, tetap bersama centininews.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.